Sudah muncul ya, Pak? Ya. Ya, sudah terlihat. Hasilnya nanti seperti ini, Pak. Bisa diekspor menjadi Excel. Untuk Excel-nya apakah terlihat atau tidak ya, Pak? Lalu di stop share dulu. Oke. Ini hasilnya kalau anonim seperti ini, Pak. ID-nya ini hanya, saya juga kurang tahu ini. Tetap ada ID-nya, tapi tidak bisa terbaca. Lalu untuk hasil jawabannya juga seperti ini. Coba lihat paling kiri lagi yang identitas tadi. Untuk identitas ini nanti tergantung kalau misalnya kita mau mau meminta responden untuk mengisikan asal instalasi, mungkin bisa dimasukkan tapi dalam pertanyaan lagi gitu, Pak. Saya tadi mencoba ngisi 2 kali. Bapak mencoba mengisi 2 kali ya? Ya, kelihatan nggak tandanya? Atau nggak boleh atau gimana? Ini sih tadi tidak terlihat ya. Ini urutan ya, dari bawah, paling bawah itu yang awal ya. Pertama Iya. ngisi, Iya. kedua, oke. Ada nggak ya mencegah ngisi 2 kali gitu? Coba ya Pak, kita langsung ke formnya saja ya Pak. Nah, untuk pengisiannya sendiri kan di sini judul formnya kita ubah di sini. Lalu nanti otomatis akan muncul di bagian Slack yang ini. Misalnya saya ganti. Nah, ini nanti otomatis terisi sendiri. Dan ini jika ada deskripsi dari kuesionernya, bisa diisikan di sini. Nah, ini lalu untuk periode. Periode tadi tidak saya isikan. Jadi kalau misalnya kita tidak mengisikan periode pengisian form ini, artinya form ini itu bisa diisi kapan saja. Tapi kalau misalnya di sini kita mengisikan periode itu mulainya kita bisa isikan tanggal 2 September atau tanggal berapa. Dan ini adalah waktunya, waktu ketika formulir ini akan aktif. Ini sampai formulir ini akan ditutup. Kalau itu nggak diisi? Kalau nggak diisi artinya akan selalu bisa diisi kapan saja.
akan bisa diisi kapan saja, tapi nanti kita bisa ubah ininya Pak, status formnya aktif atau tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif itu nanti ketika diklik linknya itu akan muncul tulisan bahwa form itu tidak ditemukan. Nah, untuk bagian respondennya ini juga ada 3 pilihan. Untuk internal brain maupun external brain, tetapi eksternal yang sudah memiliki login SSO ataupun publik, di mana dia bisa mengakses tanpa login serta anonim. Nah, ini anonimitasnya bisa dipilih ya dan tidak. Multi submit ini tadi saya pilih ya, ini bisa dipilih tidak. Oh, itu yang saya tanya tadi ya. Saya submit Iya, 2 kali, iya, itu kayaknya Pak. kerekam semua, tapi perlu dilihat di ID-nya sama nggak gitu ya ID-nya. Eh, ID-nya tadi beda semua sih. ID-nya beda semua, Pak. Ya, oke. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan ya, multi submit tidak gitu ya. Iya, Itu apa coba keterangannya? konfigurasi untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan multiple submit pada form non-anonim. Pada form non-anonim. Tadi kan anonim. Iya, tapi tetap masih bisa multi submit. Ya, masih ini ya, kelemahannya ya. Iya, Pak. Lalu ini juga yang saya masih belum paham terkait dengan pesan konfirmasi ini untuknya. Tadi juga di akhir sebenarnya tidak ditampilkan juga pesan konfirmasinya. Saya pikir ini untuk ketika kita sudah menyelesaikan kuesioner, itu akan ada tulisan, oh kuesioner Anda sudah terekam atau sudah diterima seperti itu. Nggak muncul sih tadi. Iya, tadi juga saya Pas coba di tidak submit muncul. biasa aja gitu. Iya. Lalu ini untuk pembuatan pertanyaan-pertanyaan di kuesionernya. Jadi di sebelah kanan ini ada banyak pilihan, autocomplete, checkbox group, ada date untuk tanggal, file upload, header, hidden input, number, paragraf, radio, select, text field, dan text area. Nah, di sini yang kalau dari pertanyaan-pertanyaan dan cara menjawab survei di budaya keamanan dan budaya keselamatan itu, kalau saya lihat cocoknya itu antara checkbox group, radio group, atau yang select. Nah, untuk yang select itu pilihannya seperti contoh di pertanyaan yang pertama, di mana kalau kita mengklik tidak diklik itu nanti ada muncul pilihannya ke bawah. Dan untuk radio group itu contohnya seperti yang ini, jadi terlihat semua pilihannya. Seperti itu. Nah, caranya ini kalimat yang ini saat bagian 1 karakteristik keselamatan dan keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami ini merupakan headernya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan header, tinggal kita klik header, lalu nanti paling bawah muncul seperti ini, lalu kita tinggal klik icon edit bagian tengah. Nah, bagian label ini kita ganti menjadi header yang kita inginkan. Contoh judulnya ya. Nah, ini juga ada tipe-tipe headernya. Jadi kita bisa sampai 6 level header di sini. Setelah itu di close. Nah, lalu jika kita ingin memunculkan pertanyaan dalam kuesionernya, tinggal kita pilih mau yang tipe seperti apa. Contohnya tadi saya pilih tipe select di sini. Lagi kita pilih icon edit yang bagian tengah. Nah, ini required itu apakah kita mewajibkan responden untuk mengisi bagian ini atau tidak. Kalau kita wajibkan, tinggal diklik. Label ini kita ganti dengan pertanyaan. Nah, help text ini adalah semacam
bantuan untuk responden bagaimana cara pengisian di kolom, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Jadi tadi contohnya saya di atas ada tanda tanya ini, opsional atau mohon diisi sesuai dengan penilaian Anda sendiri, itu mengisinya di help desk ini, help text ini. Nah, untuk placeholder sendiri, saya baca di panduannya itu tidak ada pengertiannya dan tidak ada penjelasannya, jadi saya kosongkan. Untuk optionnya ini tinggal diisi tadi, tidak setuju atau setuju, sangat setuju, seperti itu. Ini juga harus diisi sama, karena nanti di bagian ini, kolom yang tengah ini adalah yang akan muncul di hasil di Excel-nya. Jadi kalau di sini kita tidak tulis option 2-nya, option satunya tadi tidak setuju, di sini masih option 1, nanti di Excel kita akan munculnya option 1, bukannya tidak setuju, seperti itu. Kalau dalam hal ini berarti yang kanan ditulis angka 1 ya, Oh ya, supaya bisa di seperti itu, Excel-nya Pak. muncul angka 1 gitu kan. Ah ya, ya Pak. Jadi nggak repot-repot dikonversi gitu. Oh ya, ya. Nah, ini kalau untuk select, ini ada pilihan allow multiple selections. Artinya nanti kalau misalnya kita klik ini, responden bisa memilih lebih dari satu. Nah, kita kan ingin menghindari itu ya, makanya tidak diklik. Itu saja sih. Terus Untuk kalau udah yang, jadi satu, misalnya kan kita mau bikin banyak pertanyaan, bisa nggak di copy saja gitu? nah tadi saya Atau tetap coba, satu-satu? tadi saya kan coba copy ya Pak ya. Tetap satu-satu Pak, nggak bisa langsung semuanya gitu. Kalau tadi kan saya aja tadi mencoba mengcopy pertanyaannya saja. Contohnya yang ini tadi saya copy, tapi di preview itu hasilnya muncul kata apa, kata-kata kata dan karakter yang tidak jelas maknanya gitu. Jadi harus diketik ulang gitu, Pak. Yang ini. Kalau yang sebelah kanan ini, tulisan di bawah karakteristik kan instalasi saya memberikan prioritas, terus ada tanda copy, itu gimana? Tanda Di copy. atas, di atas angka 1, Ini nah itu copy apa itu? copy pertanyaannya. Copy pertanyaannya ini, Pak. Tapi tetap Muncul sama. karakter yang apa, NBSP gitu nggak? Kalau pakai Oh, itu, kalau ini sama aja. enggak. Kalau ini tidak. Kalau jadi kalau misalnya yang atas ini tadi sudah saya benar, saya ketik, ini artinya kan duplikat ya Pak, duplikat ini Ya, pertanyaan. Jadi kan pertanyaannya tetap sama seperti yang di atas. Jadi mau nggak mau kita tetap ya ketik ulang pertanyaan yang kedua gitu. baik, sudah dicoba. Ini baru satu ya. Terus Ya kalau Pak. sudah jadi gimana? Berikutnya, langkah berikutnya. Ini kalau sudah jadi kita pilih simpan. Ini kita simpan. Nah, lalu kalau kita ingin preview seperti ini. Nah, ini jam. Tadi kan saya pilih jamnya ya, penyelesaiannya. Kalau sudah dirasa cukup,
Itu nanti di sini ada linknya, kita tinggal klik, ini sudah otomatis tercopy. Lalu ada juga QR code. Seperti itu sih, Pak. Nah, ini ada akses juga. Akses di sini itu artinya bisa diberikan kepada Nah, ini nanti mungkin di formnya Pak Bayu akan muncul seperti ini, Pak. Coba cek ya sebentar ya. Iya, Pak. Iya, muncul. Ya, muncul. Bapak bisa edit juga kan? Oh, jadi itu kolaborasi gitu ya? Iya. Baik ya, silakan dilanjut. Iya, itu sih Pak. Kalau dari cara pembuatan formnya memang sangat sederhana. Dan mudah sih saya rasa memang semuanya nanti akan bisa untuk membuat form ini. Coba diedit lagi, edit. Saya pengen lihat yang label tadi. Nomor 1, Ini, instalasi. Ya, terus leadernya. edit coba. Edit. Ya. Nah, label ini kayaknya yang muncul di form, di Ini Excel-nya. eh Itu enggak? nggak muncul, ya. Nggak muncul di Excel-nya. Jadi label ini apa? Kalau 2 kali nulis jadi repot gitu maksudnya. Ini kan tadi saya itu maksudnya supaya seperti yang di kuesioner yang di-share oleh Mas Nofriyadi ya Pak ya. Itu kan dalam pertanyaannya itu ada setiap pertanyaan itu terdapat kelompoknya ibaratnya. Labelnya kan satu karakter untuk karakteristik apa ada berapa pertanyaan, untuk karakteristik yang kedua itu ada berapa pertanyaan seperti itu Pak. Yang di instalasi nomor 1, instalasi saya memegang prioritas, itu coba diedit. Yang bukan yang itu, yang bawah. Ya, itu kan muncul label juga di situ. Nah, label ini adalah sebenarnya label itu judul atau pertanyaan yang ingin kita sampaikan di form ini, Pak. Jadi kalau misalnya label Bukannya ini itu yang muncul di Excel nanti. iya, ini yang muncul di Excel karena ini kan pertanyaannya ya. Ya artinya itu bisa kita ubah ya, nggak harus persis sama ya. Bisa, bisa Pak. Ini kalau kita Kasih ubah kode seperti aja ini. nggak apa-apa kan, nanti kan itu menjadi judul di kolomnya Excel ya. Gitu kan? Tapi kan kalau misalnya ini kita kasih kode saja Pak, misalnya 234. Nanti respondennya tidak punya pertanyaan. Kayak gini. Jadi itu tetap diisi Oh pertanyaan. gitu. Iya, Jadi ke atas jadinya iya. kenanya. Oh kalau gitu berarti nulis di label saja otomatis muncul di atasnya ya. Betul, betul Saya Pak. pikir supaya efektif nggak nulis 2 kali. Tadi kan contohnya Mbak Alpit tulisan di atas di copy terus taruh di label gitu kan repot tuh. Enggak, saya tadi enggak copy taruh di label, Pak. Enggak, Pak. Yang saya copy itu justru dari Word, dari Microsoft Word ke sini, Pak. Pertanyaannya itu. Makanya muncul NSP-NSP itu tadi, karakter-karakter tadi. Oh yang itu. Iya. Jadi dari Microsoft Word tadi, ketika saya copy, di formnya kok muncul karakter itu seperti itu. Jadinya saya ketik ulang. Jadi pembuatan form ini saya rasa harus tetap diketik ulang gitu dari awal, nggak bisa di copy paste. Ya karena
Kalau dilihat hasil, lihat hasil Excel-nya coba. Ya, judul kolomnya kan jadi panjang ya, Ya, itu. Apa judul itu nggak kolomnya bisa adalah disingkat gitu? pertanyaannya. Saya rasa sih nggak bisa karena ini kolomnya itu tetap judul pertanyaan yang kita tampilkan. Oke, baiklah. Ya, itu keterbatasan ya. Selanjutnya, pengolahannya atau analisisnya memang hanya Excel yang bisa dikeluarkan. Excel apa hasilnya tadi? Excel hanya tadi, Pak, jawaban dari pertanyaannya saja. Nggak kembali, jauh kembali, Sama ini. terus hasil. Ya, hasil itu, ya betul hasil. Sebentar. Yang laris ya? Oh, ada Bu, cuma buat ini. Terus ekspor. Iya, sedang nih. Oh, CSV malah makin nggak paham ya. Iya, Jadi Excel aja ya outputnya ya. iya Pak. Ini saya pikir form ini kita klik hasil itu sudah semacam histogram gitu, nggak bisa ya menampilkan chart Saya rasa sih belum Pak. sebelumnya. Kalau Google Form seperti itu nggak? Ini saya lagi nyari alternatif aja kalau ini harus diproses ulang, repot gitu. Kalau Google Form itu bisa memunculkan grafik. Jadi nanti akan muncul berapa orang di pertanyaan nomor satu yang memilih setuju atau sangat tidak setuju, gitu ada berapa persennya gitu Pak. Grafiknya apa? Pie chart gitu. Pie chart, ya. Selain pie chart bisa dipilih nggak? Itu saya kurang tahu sih Pak. Belum belum saya Jadi coba. yang form print ini masih sangat terbatas gitu ya. Iya Pak. Cuma Excel saja. Oke, terima kasih Mbak Pit. Sama-sama Pak. Nah, terus balik ke form tadi, kan pakai anonim ya. Tapi bisa nggak kita tanya itu tadi? Instalasinya dari mana, kemudian fungsinya di mana. Oh, bisa dimasukkan di sini ya. Mungkin ditambah Sebelum di mulai pertanyaannya. sebelum mulai pertanyaan kita masukkan gitu ya. Biasanya nama gitu, dan nama, bukan nama ya, instalasi ya, nggak boleh nama. Instalasi. Terus bisa berupa pilihan kalau sudah tahu daftarnya ya. Ini bisa digeser ke atas gitu, kalau paling atas. Terus ini apa tadi? Radio ya pindahnya.
Ya, cukup. Saya pikir pakai ini satu lagi apa yang select itu yang kalau diklik terus keluar banyak gitu. Pilihannya apa select ya? Oh, tetap sama. Oh ya, bisa select gitu ya. Mungkin lebih leluasa. Ya, cukup pertanyaan saya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Maaf Pak, jadi untuk tahun ini apakah kita jadinya pakai yang blind form atau masing-masing instalasi sendiri-sendiri dulu ya Pak ya? Kesimpulan dari workshop ini Pak. Dari workshop ini kan kita masih melihat opsi-opsi gitu ya. Peluang-peluang apa yang bisa. Nanti selanjutnya kan saya akan bikin semacam program gitu atau jadwal yang menetapkan waktu, media, dan lain-lain. Termasuk kalau kita misalnya sepakat survei dan wawancara, misalnya yaitu wawancara sekalian kita masukkan. Nah, itu nanti kita butuh waktu lain untuk ketemu membahas program itu ya. Apakah masing-masing instalasi atau nanti langsung dari kita, dari tim gitu. Saya juga mau tanya Pak Bayu, ini nanti formnya itu apakah akan dijadikan satu, maksudnya dalam satu kesatuan antara budaya keselamatan dan budaya keamanan, atau kita tetap satu-satu, tapi dilakukan surveinya bersamaan? Ya, termasuk itu yang perlu kita sepakati ya nanti survei atau penilaian diri budaya keselamatan, penilaian diri budaya keamanan, terus penilaian diri terintegrasi itu mau seperti apa. Nah, yang jelas diwajibkan oleh Bapeten itu adalah penilaian diri budaya keselamatan. Itu prioritas pertama deh yang harus kita selesaikan tahun ini. Kalau nggak perlu waktunya, karena di situ kan juga harus diikuti analisis nanti ya. Bikin laporan, itu butuh waktu. Maka saya perkirakan sekitar September, besok udah September ya. September kita sudah bisa mulai survei, kemudian kita coba buat laporannya, tapi pedoman, bukan pedoman maksudnya, sosialisasi itu kan juga perlu ya, sosialisasi lebih dulu. Jadi itu dipisah Mbak, keselamatan sendiri.